Bahkan beliau menyebutkan kalau seluruh umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya masuk surga kecuali satu orang saja, maka pasti aku satu orang yang gagal ke surga tersebut. Bisa-bisanya Sayyidina Umar berpikir seperti itu. Allah gak ngizinin kita gak akan bisa nyampe masjid, betul ya? Gampang dibikin bannya lepas atau kakinya yang lepas juga bisa kalau Allah mau ya. Tapi nyampe ada yang datang ke sini jatuh dari motor dulu ada? Berarti aman ya. Itu tanda Allah sayang. Karena kalau mau jujur, coba sok jujur. Berapa kali ibu naik motor sen kiri belok kanan? Lebih sering celaka atau selamat? Sayang berarti Allah ya. Yang celaka yang belakang kagok liatin ibu ya. Bismillah, Masya Allah. Judulnya apa tadi? Udah tahu belum? Temanya? Ketika masalah tidak ada jalan keluar. Emang pada punya masalah? Banyak? Masalahnya udah beres loh? Belum? Kenapa cengengesan begini kayak bahagia? Gini. Saya pengen lurusin judulnya dulu ya. Bayangin semuanya lagi nyetir mobil. Udah? Mobilnya terserah merek apa aja. Angkot boleh, BMW boleh. Yang penting mobil ya. Megang setir, terus kacanya kotor, tanah semua. Gak kelihatan apa-apa. Jujur, nyetirnya tenang atau gelisah? Gelisahnya kenapa? Karena tidak ada jalan atau karena jalannya gak kelihatan? Berarti jalanannya ada ya? Tapi karena gak kelihatan jadi takut, jadi gelisah. Berarti sama kalau kita juga kalau lagi ada masalah, seolah-olah kayak gak ada jalan keluar, bukannya gak ada jalan, tapi jalannya nggak kelihatan, ya kan? Berarti gimana biar jalannya kelihatan? Kacanya mesti dibersihin dulu. Sama berarti kita juga kalau kacanya udah bersih kan kelihatan. Oh depan harus belok tikungan. Oh depan harus ngerem ada polisi tidur, ya. Sama kita juga kayak begitu berarti harus dibersihin dulu. Apanya yang dibersihin kok? Bismillah hatinya. Mungkin kalau ada kesalahan ke Allah ditobati dulu. Kalau tiba-tiba nanya, emang saya dosa apa kok? Selamat baru dapat dosa yang baru ya. Yang ngerasa diri nggak punya dosa, teh dosa. Betul? Imam Ghazali menyebutkan juga bahwa salah satu dosa yang tidak terasa itu adalah ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Nah, ngerasa amannya dari mana? Betul? Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu luar biasa, ngambil sebatang ranting, diajak ngobrol. Enak ya jadi kamu. Kata yang di sekelilingnya bertanya, kenapa enak jadi ranting? Enak karena dia tidak akan dihisap. Sedangkan aku Umar, aku akan dihisap oleh Tuhanku setiap perbuatanku. Bahkan beliau menyebutkan, kalau seluruh umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya masuk surga kecuali satu orang saja, maka pasti aku satu orang yang gagal ke surga tersebut. Bisa-bisanya Sayyidina Umar berpikir seperti itu. Sedangkan beliau adalah orang yang Nabi sebutkan kalau aku bukan Nabi terakhir dan harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Tapi mikir, kayaknya kalau seluruhnya masuk surga kecuali satu orang, kayaknya saya yang gagal ke surga. Umar masa gitu. Terus kita ada masalah, terus nggak kepikiran sama sekali untuk tobat. Wah ini Masya Allah. Ya. Karena justru ternyata salah satu obat terbaik dari setiap masalah itu justru adalah Makanya balik lagi ke judul yang awal. Ketika masalah tidak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Cuman tadi jalan keluarnya nggak kelihatan. Ya. Jadi obatnya tadi apa? Obat dari semua penyakit? Termasuk penyakit fisik? Beneran? Ibu pernah ada yang punya asam lambung? Yang punya asam lambung jujur, kalau lagi stres naik nggak asam lambungnya? Berarti nyambung kan ke perasaan kan? Pertanyaannya tapi satu, apa sih yang bikin stres? Apa sih yang bikin gelisah? Kata Nabi, salah satu yang bikin gelisah itu adalah dosa. Karena ciri dosa itu menurut Nabi ada dua. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Ya, ulangi. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Makanya nggak ada orang korupsi update status alhamdulillah berhasil makan uang rakyat, itu nggak ada. Ya. Kadang sederhana kalau kadang nanya ya, ada pemuda pacaran terus nanya, kok pacaran tuh boleh nggak sih? Saya tinggal jawab, kalau menurut kamu itu suatu kebaikan, kamu ngapain nanya kayak begitu? Kamu nanya kan karena pasti ngerasa kayak, aduh gelisah nih, bisa jadi yang saya lakuin ini nggak bener nih, betul kan? Pernah waktu itu juga ada, mohon maaf ya, pemain ini piano, keyboard, lagi break shooting, dia ngajak ngobrol, kok boleh tanya nggak? Boleh. Saya
pengen hijrah, tapi ya gimana ya nyari uangnya. Memang ya mohon maaf kadang di kafe, yang kafenya tuh mohon maaf jualan minuman keras. Tapi dah saya kemampuannya cuma bisa main piano. Saya tanya balik lagi, kalau menurut Bapak yang dilakuin udah baik, contoh misal pekerja zakat atau marbot masjid gitu ya. Mereka kan gak akan nanya, saya boleh gak ya jadi marbot? Pasti boleh, atau namanya ngurus masjid. Nah kalau kamu sampai nanya, punten, berarti ada kegelisahan. Kegelisahan berarti karena pasti ngerasa ada satu yang salah. Ya, kayak gini aja nih keluar nih, kan berangkat pakai sendal atau sepatu masing-masing. Pulang dari sini sendalnya kantongin, sendal orang dipakai di kaki, gelisah nggak? Bisa. Di toelku batur kayak, teteh, enggak ini bukan sendal kamu. Siapa yang nanya gitu? Ya, udah gelisah ya. Nah, ketika akhirnya gelisah itu diundang oleh dosa, solusi terbaik bagi dosa adalah ya tadi tobat tuh. Karena kalau mau jujur, yang membahayakan diri kita itu sebenarnya murni cuma dosa kita sendiri, udah. Beneran. Orang bikin dosa ada balasannya dia di sisi Allah. Kalaupun kita dijadiin korban, Allah nggak izinin jadi korban, nggak kejadian apa-apa. Ya. Orang nih ngejulitin kita, ibu monyong kamu, apa mulut ibu langsung mancung? Enggak, dia tetap dapat dosa karena maki-maki, mulut kita nggak langsung jadi mancung seperti omongan dia, betul? Dan sejujurnya yang nyebut monyong itu yang pasti mancung bibirnya, karena sulit nyebut monyong tanpa majuin bibir, betul? Coba praktekin. Susah ya. Bahaya nggak berarti mulut orang? Baru jadi bahaya kalau kita anggap itu sesuatu pengaruh. Nah kalau mau jujur, surga kita kan bukan di mulut orang, betul? Satu orang ataupun 1 miliar orang ngatain kita bareng-bareng, ibu monyong, mulut ibu gitu-gitu aja nggak? Nggak tiba-tiba mancung kan? Ya udah, nanti nggak bahaya mulut orang. Yang paling bahaya buat diri kita adalah dosa kita sendiri. Kalau tidak ditobati, cepat atau lambat itu pasti ketemu hukumannya. Alhamdulillah kalau ketemu hukumannya di dunia lumayan gugurin dosa. Kalau nggak ketemu di dunia lebih repot kalau harus dibalas setelah mati. Karena seringan-ringannya hukuman di neraka adalah sebagai hadis sahih ini. Sebagaimana kamu dipakaikan sendal terbuat dari api neraka, saking panasnya sendal api neraka itu sampai otaknya meleleh. Dia ngerasa itu adalah siksaan yang paling berat, padahal itu yang paling ringan. Kita kena bikin dosa atau kena masalah yang kalau mau jujur diundang oleh dosa kita sendiri. Pas kena masalah, meskipun sambil nangis, punten, tapi tetap di kasur, ya, gak kepanasan, gak kehujanan, sambil makan. Bahkan beberapa orang yang memang diuji kekayaan, nangisnya di dalam mobil mewah. Nangis di mobil mewah BMW misalkan, tapi sambil nangis. Tapi punten ya, gak sambil digebukin, gak sambil kepanasan, gak nyaman, duduknya empuk. Seberat-beratnya ya gitu dunia mah. Pengen cerita, masih ada temen, gak bener-bener semua musuhin kita. Gak ada temen buat cerita pun, tinggal berbisik ke sajadah, didengar di langit. Kitanya aja kali gak mau sujud. Ya, gak bahaya. Orang mau ngapain aja gak bahaya. Orang mau nyopet kita, Allah gak ngizinin, gak kecopetan. Orang mau fitnah kita, dibikin orang-orang yang ngedengernya, masa sih si Koko kayak gitu, jadi gak percaya? Gampang. Kan setiap kali ada orang fitnah, orang bakal ngedengerin dulu nih. Terus dia ngelihat, orang yang difitnah bener gak ya kayak omongan fitnah itu? Perasaan, enggak mungkin dia kayaknya kayak gitu. Udah ditolong sama Allah. Yang fitnahnya tetap dapat dosa, yang diomongin orang-orang tetap gak percaya kita kayak begitu. Gagal berarti fitnahnya, aman. Kan orang sama-sama bisa nilai kan? Masa sih ibu ini kerjaannya tiap hari ngaji, akur sama suaminya, anak-anaknya juga kelihatan sayang sama dia. Masa dia begitu? Gak masuk akal. Mau diomongin kayak gimana juga. Apalagi memang Allah juga udah negasin ya. Quran surat 4 An-Nisa ayat 79. Berapa? Surat berapa? An-Nisa surat keberapa? 4. Ayatnya ayat berapa tadi? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada kebaikan terjadi sama diri kita, murni datangnya dari Allah. Kalau ada keburukan terjadi sama diri kita, diundang oleh diri kita sendiri. Karena satu, mungkin gak sih Allah jahat ke kita? Allah tuh nggak mungkin jahat, bahkan lebih di atasnya adil, sudah nyampe di tingkat penyayang. Karena kalau kita bicaranya adil aja nih Bu, adil, maka kira-kira dengan dosa-dosa yang kita ingat pernah lakuin, kira-kira layak nggak kita dimatiin sama Allah? Jujur. Layak. Karena kalau nggak percaya, berarti buka surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45. Pas sebelum Yasin. Kalau mau di Quran dibuka silakan di pojok kiri atas sebelum Yasin. Yang di handphone juga boleh. Saya izin bacakan, walau yu'akhidhullahun nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha
min dabbah. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tolong yang ini tolong dibaca. Bang, enggak, silakan kalau mau dibuka. Surat 35 Fatir. Nama suratnya surat Fatir, nomor suratnya nomor 35. Ayatnya ayat terakhir, ayat 45. Sok, enggak. Ketemu? Saya tunggu ketemu dulu, sok enggak. Ketemu? 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 Saya sambil bacain bareng-bareng ya, terjemahannya ya. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa dan Allah segerakan balasannya saat itu juga, maka kata Allah apa di situ? Tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Maksudnya apa tuh berarti? Kalau misalkan ada orang bikin dosa, balasannya saat itu juga, nggak dikasih waktu kesempatan tobat, nggak dikasih waktu kesempatan sholat, jadi bikin dosa, plek langsung datang balasannya. Maka kata Allah apa di situ? Tidak tersisa makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini. Berarti punten, satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun aslinya kita pantas mati semuanya. Apalagi yang ngomong ini banyak dosanya. Ya. Tapi lihat pertanyaan selanjutnya, kenapa ini masih rame, masih pada hirup keneh? Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Lanjutan ayatnya. Akan tetapi Allah akhirkan hingga waktu yang ditentukan. Berarti punten Bu, kita masih hidupnya bukan gara-gara kita udah jadi orang baik. Kalau mau jujur mah gara-gara Allah ngasih kita kesempatan. Ya. Gini Bu, kita kalau bikin salah sama orang ya Bu ya, kita aja bisa malu di hadapan dia. Aduh saya teh nggak enak, saya teh pernah bikin dosa sama dia. Ih, sungkan. Kalau dia minta tolong saya pasti bantu deh buat nebus kesalahan saya yang dulu, gitu ya. Tapi kadang kayak orang bisa gitu, ke Allah kadang nggak gitu. Angger we ke Allah mah tetap gitu ya. Sholat kadang masih belang bentong, sekalinya sholat lupa rakaat. Ya. Tadinya nyari kunci nggak ketemu-ketemu, giliran sholat malah ingat, oh iya dilaci, nah bisa gitu. Tapi nggak ngerasa ada salah. Dibilang imbang mustahil. Kalau imbang berarti sehari itu 12 jam sholat, 12 jam kegiatan. Nggak mungkin juga. Ya Allah cuma minta 5 menit kali 5, 25 menit dari 24 jam. Itu gak sering diengke-engke. Tapi giliran ada masalah, ngerasa kayak nggak punya salah, ada kumaha tuh berarti. Masa ya Allahnya yang salah? Sedangkan sambil kita, jangankan ninggalin sholat, yang sambil maksiat aja kadang masih sambil dikasih fasilitas, hirup. Karena ada orang soleh terdahulu itu kalau ditanya, siapa Allah bagimu? Dia menjawab, Allah adalah Tuhan yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal di dalamnya aku sedang bermaksiat mengkhianatinya. Sendirian di kamar, nggak tahu ini mata lihat apa aja, bikin dosa apa aja. Chattingan yang belum nikah, mungkin dengan yang lawan jenis, nggak tahu apa yang diobrolin. Mudah bagi Allah. Lupa we dibikin darah atau jantung berdetak 15 menit we, udahan. Tapi sambil maksiat pun tetap. Dan kalau mau jujur, dengan segala macam kesalahan, dibandingin dengan segala macam yang udah Allah kasih, itu imbangnya belah mana? Tapi kadang sekalinya sholat, punten, banyakan doanya, banyakan syukurnya. Banyakan mintanya, banyakan syukurnya. Gak apa-apa sih, Allah kok yang nyuruh kita minta. Surat 40, Ghafir, ayat 60. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, nanti aku kabulkan. Allah yang nyuruh kita minta. Meskipun ya kalau mau jujur, kan cara terbaik buat nambahin nikmat itu kadang sebetulnya bukan diminta, tapi disyukuri. Misalkan kita suka sama suatu nikmat nih, ih ternyata enak ya naik gaji. Maka gimana ya cara saya pengen supaya nikmat ini langgeng? Cara terbaiknya diapain? Disyukuri. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan hamba gaji tambahan. Dan buktinya itu nggak cuma ngomong kayak gitu doang, tapi juga dibuktikan dengan punten, sedekahnya tambah banyak, bayar zakatnya juga nggak pernah ketinggalan. Karena kalau misalkan bilang alhamdulillah, tapi tetap dipakainya dipakai maksiat, berarti omong kosong. Kita suka sama suatu nikmat, cara terbaik melanggengkannya, syukurin, udah. Syukurin. Dan cara terbaik untuk secepat mungkin menghilangkan nikmat adalah dengan lawannya syukur, dikufuri. Udah. Kufur tuh kayak, kalau saya perhalus ya, bahasanya kayak sok-sokan amnesia sama nikmatnya Allah. Pura-pura lupa. Kadang kalau lagi kesel, lagi ngambek, suka lupa kita teh. Allah mah gak pernah dengar doaku. Aduh. Ya. Banyak yang kita gak doa aja tetap dikasih. Ada yang udah makan tadi? Ada yang makan pakai ayam tadi? Ada, sebagian ada ya. Jujur hitung, berapa langkah dari ibu ke piring, bandingin sama berapa langkah dari ayam nyampe ke piring ibu, jauhan mana? Dan ayam, nyampe we, mateng. Itu ayam nyampenya hidup di atas piring juga repot. Ya. Bahkan ada yang makannya ikan, ya Allah itu dari laut belah mana, nyampe, Masya Allah. Ya. Kalau nggak makan ayam, ada yang makan mie instan tadi pagi? Ada? Saya pernah kajian di pabrik tepung, yang ini pembelinya paling banyak apa? Pembelinya? Ya pabrik mie instan, cenah teh.
Nah, ladang gandumnya di mana di Indonesia? Menuhin tepung se-Indonesiaeun. Ternyata ada di Kanada. Jadi kalau ibu makan mie instan teh, impor eta teh dari Kanada bu, gaya si ibu ya. Ke Kanada punya belum pernah, makannya tiap hari dari Kanada, ajib. Punya anak, anaknya ternyata mohon maaf asinya habis duluan. Allah nyiptain sapi. Sapi makannya rumput jadi susu. Coba kita makan rumput. Pahit ya. Makan segala macam kayak keluarnya bau ya. Kajian waktu itu di pabrik susu di Cimory sama di Frisian Flag. Sama saya juga tanya. Ini menuhin susu se-Indonesiaeun, di mana kandang sapinya? Di perahnya di mana? Dijawab, di New Zealand sana. Bukan di Indonesia. Coba tuh, sapinya di sana, di pinggirnya Australia, sebelahnya di arah jam 4-nya Australia, New Zealand itu. Nyampe ke sini tuh ada tuh. Ke anak ibu kerja belum bisa, ngomong belum bisa, plek ke sumpel. Anteng. Pertanyaannya, itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya Bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah nggak gantung di sapi. Gandal-gandelnya. Digocek si ibu ya. Diatur. Ibu perlu nafas ibu? Ibu ingat gak waktu kelas 3 SD, oksigen di planet bumi itu cuma 21%. Berapa? 21. Sisanya 78% adalah nitrogen, dan 1% sisanya adalah gas lain, karbon dioksida, hidrogen, helium. Ini nggak kelihatan nih oksigen teh yang mana. Hirup mah hirup we kita udah. Bercampur tuh. Ada bau tukang gorengan, bau nasi goreng, bau kelek sebelahnya, bau macam-macam itu asli. Si tubuh tahu dari mana yang mana oksigen yang mana bukan. Kalau di jalan kan kita ada dicampur asap kendaraan macam-macam. Kok tubuh ngerti gitu? Yang diambil oksigennya doang. Saya baru tahu jawabannya waktu SMA, ada buku biologi lagi. Bahwa ternyata di dalam darah kita itu manusia mengandung yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin itu sama oksigen kayak kunci sama gembok. Begitu ketemu, cocok. Kayak ibarat kunci, kita pindahin ke gembok lain kan nggak bisa masuk kan, mau kayak gimana ceritanya juga. Masuk juga nggak cocok kalau ternyata satu model. Nah, kita ngirup, campur segala macam, nyampelah ke paru-paru. Di paru-paru, darah ngalir, jemput ke paru-paru. Nyampe paru-paru, karena si darah dalamnya ada hemoglobin, yang keambil, ketempel, cuman si oksigennya aja. Dialirin, diantarin ke seluruh tubuh. Semua tanpa mikir, semua tanpa harus minta dulu, ya Allah pengen napas ya Allah, enggak. Dan kadang sambil maksiat juga itu tetap berjalan lancar. Nah, kadang nggak habis pikir kalau berani ada yang bilang Allah mah jahat. Kumaha jahat nanti kumaha coba sok. Ya. Diatur itu. Sambil maksiat. Lupa, maksiat nih. Berhentiin dulu nih napasnya 15 menit. Repot ya. 10 menit juga. Nggak semua orang kuat tahan nafas 10 menit. Kecuali ini ya yang jago berenang penyelam handal. Kita nahan napas ya Allah. 2 menit ya udah. Belum tentu masih bertahan ya. Jadi Allah teh baik tidak? Yang jahat berarti siapa? Terus udah mah kitanya yang jahat dan kita sadar bahwa itu semua mengundang kesalahan atau masalah masing-masing, tapi terus tobat masih selalu jadi pilihan terakhir ya gimana ya? Punten ya. Dan ini dicontoh. Nabi Adam kenal Nabi Adam? Apal Nabi Adam alaihissalam? Karena satu dosa itu tadi, beliau diusir dari surga. Kalau mau jujur, ibarat gini lah Bu. Ibu di kelas mau sekolah, tahu-tahu ada teman ngajakin, Bu bolos yuk. Waktu sekolah mah nggak ada yang manggil ibu ya, teh gitu ya, atau sis ya. Kita bolos yuk, ternyata ibu ikut bolos. Yang ketangkep, pas ketangkep, ibu yang ketangkep, yang ngajakin bolosnya nggak ketangkep. Ngomong apa ke Pak Guru nanti pas ketangkep? Saya mah diajakin Pak. Ya gitu ya. Kan Nabi Adam bisa bilang kayak gitu kalau mau jujur. Ya Allah Pak, engkau tahu iblis yang ngajakin teh. Iblis weno dihukum, nah saya. Untung beliau bukan orang Sunda, jadi nggak gitu ngomongnya. Ya. Ngomongnya apa Nabi Adam waktu dihukum? Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Kalau mau jujur tuh Bu, bahasa kami aja udah luar biasa. Karena sebetulnya kan Nabi Adam digoda iblis nggak mempan, Nabi Adamnya nggak mau. Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya. Pas istrinya udah kegoda, istrinya ngajakin suami, namanya sayang. Tergelincir jadinya. Begitu akhirnya dihukum, apakah malah marahin istri ya? Enggak, tuh malah di hadapan Allah, enggak, bukan salah istri saya Allah, kami yang salah. Saya atas nama kepala keluarga mengakui, ini salah kami, udah, bukan salah siapa-siapa. Iblisnya aja nggak disalahin. Dan jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Pada apal kan doanya, Rabbana dzalamna anfusana. Artinya itu, wahai Tuhan kami yang zalim.
Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Iblisnya yang jadi biang keroknya ngomong apa justru ketika dihukum? Surat 15 Al-Hijr ayat 39. Kalau pengen nulisnya cepat 15.239. Nah, nanti di rumah tinggal dilihat ya. Apa yang disampaikan iblis? Iblis di ayat itu artinya adalah karena engkau telah menjadikan aku sesat ya Allah. Ibarat kalau ada maling ditangkap terus malingnya ditanya, "Kenapa kamu maling?" Allah sih jadiin saya maling. Nah, itu jawaban iblis. Atau apa misalkan, suami selingkuh terus dia berkata, Allah sih mengizinkan ini terjadi. Enggak ya. Kalau dari awal nggak modus ya nggak akan kejadian ya. Betul? Makanya na'udzubillah ya. Kadang kalau mau jujur banyak kan istrinya lebih cantik daripada pelakornya. Betul, Bu? Nggak usah ngegas, Bu, tenang ya. Saya nggak ngomongin rumah tangga ibu-ibu ya. Insya Allah suami ibu-ibu soleh semua di sini ya. Tapi ya begitulah sampai orang bilang ternyata jadi pelakor itu nggak perlu cantik kok. Hanya perlu gatel. Makanya ibu bawa Hairosin nama salisil kemana-mana. Tiap ketemu yang gatel ibu taburin. Maaf ya Bu ya, bercanda ya. Tapi udahlah kalau mau jujur. Itu dicontohin oleh Nabi Adam. Gak cuma Nabi Adam loh Bu, Nabi Yunus juga gitu. Nabi Yunus sekedar lelah dakwahin umatnya. Ditinggalin sebentar, dicaplok ikan paus. Ditelan 3 kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perut ikan. Apakah di dalam perut ikan ngomong, ya Allah, namanya kieu teuing atuh lah, urang teh nabi, bener? Enggak ya. Enggak ada nabi orang Sunda ya. Jadi enggak ngomong gitu. Orang Sundanya mah insya Allah soleh-soleh ya. Orang Cina kayak ngomong Sunda ini ya. Ya. Nah, saya ngomong Mandarin nanti ibu pusing ya. Maka itu doanya apa coba sok? Diabadikan di surat ke-21 Al-Anbiya ayat 87. Nah, pada hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan sama kalau diterjemahin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni sesungguhnya kuntu minadh dhalimin, saya yang zalim. Bukan salah siapa-siapa. Mungkin kalau kita di posisi beliau, ya Allah kan yang bandel umatnya, masa saya juga yang dihukum? Apa ngomong gitu? Enggak. Orang iman udah benar, sadar betul tiap ada masalah mereka sibuk tobat. Beres tobat baru ambil tindakan. Oh, ini berarti harus begini, harus begitu. Nah, kalau kita praktekin di zaman sekarang misalkan, ya Allah ternyata anak nggak mau ngaji. Kebanyakan anaknya dijewer. Padahal langkah paling pentingnya ibunya tobat dulu, ayahnya tobat dulu. Karena sejatinya kalau Allah udah ridho sama orang tuanya, mudah bagi Allah bolak-balikin hati anak, betul? Tapi kan kita suka lebih fokus ke masalahnya. Nangis jujur ya, misalkan nangis. Mana yang jadi nangis juga ada 2. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Kira-kira yang mana yang jadi solusi? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Tapi kita lebih sering nangisin masalah ya. Contoh, pemuda, kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya kok, 1 jam sebelum diputusin, saya beliin mereka sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Oh itu peres, dompetnya dia sakit itu. Ya, tapi dia fokus ke masalah. Pemuda yang satu juga ditanya, kenapa kamu juga nangis diputusin pacar? Yang ini jawabnya beda. Karena selagi aku bersamanya kok, aku melupakan penciptanya. Gaya, angger wes ceriknya. Tapi jujur dia, ya Allah kok dulu dia memanggil tengah malam minta dijemput. Aku berangkat kok hujan-hujanan. Saya mikir lagi, Gojek masih kena dibayar, saya mantep. Sedangkan pencipta pacar saya manggil untuk menggapai kemenangan, hayya alal falah. Aku cuek-cuek saja. Maka itu yang aku sesali. Ya, kan beda kan? Karena kalau salah fokus melulu, contoh. Artis aibnya kebuka. Kenapa stres? Salah fokus. Apa yang dia fokusin? Gimana kontrak sinetron hilang? Gimana followers pada unfollow kabur? Gimana ini? Jadi nggak punya fans lagi, itu yang dipikirin. Padahal seharusnya waktu aibnya kebuka apa yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara ini saya jadi diampuni Allah? Itu lebih penting. Sok suruh milih. Netizen kembali cinta. Tapi Allah belum ngampunin karena kita nggak tobat-tobat. Masih celaka keneh tuh. Celaka. Netizen masih menghujat, mencaci. Tapi udah sujud, nangis, tobat nasuha dan Allah udah ampunin. Selamat gak? Siapa bisa nyelakain kalau Allah udah pengen jaga? Itu aib kebuka juga atas izin Allah kebuka. Dan punten, yang kebuka biasanya cuma 1. Ketahuan artis ini, mohon maaf, check in berzina dengan siapa di hotel. Kan yang ketahuan yang sekali. Yang sisa berapa puluh kalinya? Nah, ketahuan. Tapi ngambek. Oh saya tidak terima pencemaran nama baik. Padahal segitu tuh yang dibongkar 1.
Kadang orang udah bener ngajinya mah tuh ketika dihina orang diam weh, terima, sibuk tobat tuh sambil mikir. Kenapa kamu nggak marah? Kalau mau jujur, hinaan yang keluar dari mulut dia lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Allah tahu saya kalau sendirian ngapain aja. Yang kebongkar cuma sedikit. Emang orang itu ngomong apa? Ngomong, Allah Denis banyak omong. Tuh cuman dibuka satu aib saya, banyak omong doang. Padahal saya nggak cuma banyak omong, banyak utang, banyak cicilan. Misal ya. Udah mah yang diomong teh bener, ngambek kumahanya manusia teh ya Allah. Sedangkan sambil itu orang nyaci maki, yang isi makiannya juga bener, kita seburuk itu, beneran ada pada diri kita. Tapi kalau itu nyakitin hati kita, tetap atas izin Allah diizinin. Sekalian digugurin dah dosanya. Padahal kan yang ngalangin kita ke surga itu dosa kita sendiri kalau mau jujur. Coba ya, kasihan atau malaikat ya. Kita doa misalkan, ya Allah pengen ke surga, ya Allah tetanggaan sama Nabi. Dan malaikat pusing, Bu, ya Allah ya si ibu. Amalanan naon, sholat rupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, pengen tetanggaan sama Nabi. Kata Allah ya temen, pengen saya kabulin. Kumaha ya Allah, ada dosa yang belum bisa terhapus, amalan sakit gitu nak. Ditolong sama Allah, ya udah kasih fasilitas. Ada teman kerja yang julid, ada yang minjem duit tapi galakan dia. Kan semua kepahitan tuh jujur ujung-ujungnya cuma dua. Semua kepahitan. Dari yang jalan kakinya nyenggol batu, kalau itu sakit, sampai yang dikatain orang sampai perih kita nangis-nangis. Atau sakit, kanker, apapun itu. Pokoknya kalau kepahitan ujungnya cuma dua. Satu, gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat. Ulangi, harus hafal. Satu, gugurin dosa. Dua, tahu. Jadi aslinya kalau udah ngelihatnya dari sudut pandang itu, istilah. Ngelihat pasangan nanti, Bu. Ngelihat suami, sempetin gerak ya. Kalau suami yang lihat istrinya, istri ngelihat suaminya. Kalau pasangan kita tidur duluan, liatin aja tengah malam. Meskipun bari calangapnya, gitu ya. Gak apa-apa, liatin aja ya Allah. Terus ingat semua kebaikan-kebaikannya. Ya. Kalau ternyata kebaikannya banyak disyukuri, berarti dia ladang pahala. Karena kan syukur nambahin nikmat. La in syakartum lazidanakum, surat Ibrahim ayat 7. Ya. Kalau ternyata ada kekurangannya, gara-gara kekurangan itu kita jadi tersakiti, nangis, berarti dia ladang penggugur dosa. Berarti wahai suamiku atau wahai istriku, lebih dan kurangnya kamu, selama aku bersamamu, apapun yang terjadi tetap deketin aku ke surga. Kebaikanmu jadi pahala, keburukanmu jadi penggugur dosa. Bukankah itu dua tiket utama ke surga? Kita perlu pahala, perlu penggugur dosa juga iya. Tapi kalau kita masih ngambek melulu, jujur, mungkin kitanya kali yang gak pengen ke surga. Pengennya senang-senang di dunia, weh. Kira jadi sibuk bandingin, suami orang mah papahnya hot, jadi suami batur. Mending kalau bandinginnya suami tetangga, kadang pakai drakor, Bu. Lihat dong di film itu, ada film mah, kecelakaan kayak glowing keneh di film mah. Acting kan anaknya. Udahlah atuh. Tenang aja. Kalau ditanya siapa yang paling sayang sama kita, jawabannya adalah. Kalau ditanya siapa yang paling tahu tentang diri kita, jawabannya. Udah mah Allahnya paling sayang, berarti nggak mungkin jahat. Allah juga paling tahu. Nggak mungkin sengaja deketin yang buruk atau jauhin yang baik. Maka ya sudah, bismillah. Apapun yang terjadi berarti ini adalah upaya Allah buat nyampein kita ke surganya. Karena kalau mau jujur pakai upaya kita sendiri, upaya kita yang mana yang layak diganjar surga? Sholat yang mana jujur-jujur? Dari lahir sampai sekarang mungkin ibu gak kehitung udah berapa ribu kali sholat. Tapi kalau mau jujur jawab satu aja, sholat yang mana yang yakin ibu diterima sama Allah? Coba ya. Sholat saking ininya mikirin gamis, ya Allah, gamis teh alus, ya Allah. Allah sholatkeun heula we lah. Allahu akbar, ya Allah. Polkadot lucunya. Allahu akbar, kabeli moalnya, ya Allah. Sami Allah di mana? Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allahu akbar. Mana lagi diskon? Allahu akbar. Tapi diskonnya terakhir hari ini. Allahu akbar. Temen juga ada yang mau bayar utang nih. Allahu akbar. Asli kudu dibeli ieu mah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa bedanya. Ya Allah mikirin gamis. Makanya biar khusyuk kita beli dulu kok. Bisaan si ibu teh ya. Sholat kayak begitu coba sob. Sekalinya ngadoa, mentang-mentang Allah Maha tahu, doanya teh jadi singkat, ya Allah, apal meureun, amin. Culangung kata asli. Nya Allah teh apal da teh. Cik atulah da doa teh aya adabna. Wudu dulu, abis sholat, ngadep kiblat, aurat tertutup, muji Allah dulu, sholawat kepada Nabi dulu. Adab ya teh. Nah kalau mau jujur Allah juga udah tahu kita mau doa apa. Tapi ya nih ibu ya, kita sanggup nolong seorang tetangga datang, Bu, biasa naon coba sok.
Kan beda kan kalau datang pelan-pelan, ibu punten, maaf saya ngerepotin, jujur saya juga malu. Kan kalau kayak gitu juga, aduh karunyanya, ya sok atuh ditulungan weh. Coba misalnya bu, biasa naon kamar ge acan dibayar. Atulah. Besoknya berdoa lagi, ya Allah jika kamari, amin. Culanggung asli. Ulah punya, jangan. Kepikiran gak sih kenapa sih Allah? Allah kan udah tahu kita tuh mau doa apa. Allah kan bisa baca pikiran kita, betul? Allah ani mumbidati sudur, mengetahui apa yang ada di isi hati. Terus tetap masih nyuruh kita berdoa. Diulang tuh pelan-pelan, ya Allah saya butuh ini. Aslinya Allah udah tahu belum? Sok apa tujuannya, kenapa kita masih harus tetap diminta berdoa? Sedang alasannya tuh kalau mau jujur, supaya kita tuh sadar bahwa kita teh hamba, nggak bisa apa-apa. Karena nanti pasti kita akan ngalamin hari di mana, ya Allah, masalah teh berat, temen nggak ada, uang nggak punya, tapi kok beres? Bener berarti saya cuman hamba. Atau misalkan dibalik, ya Allah, saya pikir masalah itu ringan, kecil, saya uang punya, teman banyak, kok nggak beres-beres? Berarti bener ya, saya juga cuman hamba. Kan kalau kayak gitu jadi nggak bisa sombong, jadi nunduk terus, jadi nggak agul, jadi nggak belagu. Nah itu ya kadang salah satu tujuannya. Kita kembali ke titik itu lagi. Sadar kita itu cuma hamba. Karena kadang kalau nggak diingetin kebablasan. Busok jujur. Kan pintu mengenal Allah itu ada dua. Satu, pintu syukur. Dua, pintu taubat. Kebanyakan kita suka kebablasan di hadapan pintu syukur. Karena ya tadi pun bisa jadi kita banyakkan mintanya daripada syukurnya. Yang kita nggak minta tetap dikabul, kita lupa terima kasih. Giliran ada satu dari sekian banyak kebaikan Allah nggak dikasih, kita bisa ngambek ke Allah. Ya. Maka ketika ingat itu, ya Allah, saya segitunya kurang baiknya. Tapi Engkau tetap kasih, tetap mengurus diri hamba. Tapi terus kadang sampai berpikiran Allahnya yang pelit, Allah yang jahat kan. Kalau mau jujur mah nggak masuk akal ya. Jadi udahlah, jalan terbaik, tobat dulu aja. Ya Nabi kan maksum bu, nggak punya dosa. Tapi tetap istighfar nggak beliau? Minimal sehari berapa kali? 100 kali, pada hafal berarti hadisnya. Ya, ya kita harusnya lebih atau ya. Ya istilah. Apalagi kalau bicara tentang keutamaan orang-orang yang bertobat ya. Di berbagai macam ayat, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang kembali dan orang yang bertobat kepadanya. Ya. Di surat Nuh ya betul, surat ke-71 dari ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Alaya. Kalau bersyukur, kalau istighfar kata Allah akan diturunkan hujan yang lebat, diperbanyak harta anak-anaknya, kebun-kebunnya. Pintu istighfar, ya. Insyaallah. Dan mungkin cuma itu aja yang kurang dari diri kita. Dan tadi ketika diingetin nyampe ke fisik, Bu. Saya belum lama ini dengar kajiannya Dr. Zaidul Akbar, tahu? Beliau cerita, ada jemaah cerita waktu sama-sama nunggu pesawat di bandara. Ceritalah bahwa si ibu ini cerita, suami saya sakit, nggak sembuh-sembuh, masalah di ginjalnya, di ini. Yang ditanya sama sang dokter, sama Dr. Zaidul, bukan apa yang udah diobatin, ngobatin pasti ya, dirawat pasti, makanan pasti disediakan. Tapi ditanya, Bu, jujur, ibu berbuat apa ke suami ibu? Ya, nangis tuh di situnya. Karena akhirnya disampaikan, itu masalah penyakit seperti itu, ini mah hasil penelitian beliau sebagai dokter ya. Pasti timbul gara-gara ada perasaan tertindas, nyambung ke ginjal yang bermasalah. Akhirnya benar juga. Iya, saya kadang terlalu banyak menuntut, giliran udah diberikan bahkan tidak terima kasih. Karena selalu lupa dengan ngebandingin sama yang ya mohon maaf sama orang. Kadang saya pengen ngingetin pun bahasanya, kayak misalkan punten, suami punya asam urat makan emping. Kadang kan bahasa kita, udah tahu asam urat masih dimakanin emping. Kata suami teh ya Allah, ai saya zina henteu, maksiat enggak, makan emping jadi omel. Padahal kalau emang gak baik atau bilang, papa kan itu emping, nanti asam uratnya kumat loh, jangan ya, nanti papa atit. Kalau atit nanti neng cedi ya, jadi geuleuh. Tapi kan seenggaknya lebih so sweet gitu ya. Nah, kudu diomel. Kenapa harus diomel gitu kan? Ya. Atau kalau nggak sambil sindir, enak makan, enak. Asam urat nanti baru nyariin mama. Ya itulah, ya. Siapa sih yang mau sakit nambung si bapaknya gitu? Ya kadang kan bahasa Bu ya. Penting sekali ini bahasa Bu. Pernah ada kejadian ya.
Ini contoh kemampuan bahasa ya. Misalkan punten saya bilang kayak gini. Ibu tahu nggak ibu bahwa orang yang mati gara-gara rokok masih lebih sedikit daripada orang yang mati gara-gara diabetes. 3 kali lipat mati lebih besar gara-gara gula daripada gara-gara rokok. Pas saya bilang ini ke 10 orang, 5 orang langsung beli rokok. Padahal, punten, saya bohong. Lebih bahaya rokok tetap tuh. Tapi ketika kita ngomong benar-benar meyakinkan, tuh bisa bikin orang. Makanya orang jago ngomong, terus ngibul, aduh cilaka itu. Ya.